ada minuman yang buat interviewer saya itu terpukau sih. Apa tuh? Namanya Laksamana Mengamuk. Laksamana Mengamuk. Laksamana Mengamuk itu kayak coconut milk itu yang kayak santan dicampurin mangga, terus dikasih selasi, itu diputerin, diaduk stirring, terus itu tuh yang buat dia lucu itu karena orang Malaysia dengar Laksamana Mengamuk itu kayak it will be good, interesting ini. You must try this menu to our hotel. Oke, sir. Alright, so halo teman-teman semua ya, kembali lagi bersama saya dan ada ini best guest saya. Ya, nama saya Bima Adi Putra Alvin, saya dari Pekanbaru. Oke. You can call me Bim. Kalau kalian mau follow Instagramnya ada di bawah kakinya di situ ya. Bima Alvin. Instagram saya juga ada di sini, nanti ada linknya juga ada di deskripsi. Kalian kalau misalkan mau nanya-nanya tentang apa yang bakal kita ceritain nanti, tanya aja DM aja, nggak usah sungkan ya. Tapi kalau sama Bima memang harus agak sedikit sungkan karena ya IG nyangkut kan. Oke, but no problem. Oke, tadi kita sudah banyak cerita tentang Padang juga yang dimana ada di Sumatera juga. Kita juga sudah cerita tentang Sunda, terutama di Tasikmalaya. Dan hari ini kita akan cerita tentang apa? Kita bakal cerita soal Pekanbaru. Riau. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit. Oh, sebelum cerita, saya tadi belum rokok ya. Rokok dulu itu. Biar apa? Kalau biar chill out. Oke, ini suasananya teman-teman. Jadi kita lagi ada di kafe dan suasananya lagi hujan dan kita lagi minum kopi tapi dia pesen es. Jadi benar-benar chill hari ini. Oke, kita balik lagi, kita akan cerita tentang Pekanbaru ya, khususnya di situ. Oke, untuk yang pertama pertanyaannya mungkin lebih ke sini dulu deh, Bun. Menurut kamu kenapa sih ya kita itu harus kebanyakin traveling ya? Iya, sir. Pertama itu kadang kita bakal stres itu sering ngadapin sesuatu. Ya mungkin dengan kita lihat pemandangan itu bakal bisa refreshing otak. Dan karena saya tuh di bagian perkotaan mungkin jarang lihat alam. Pas saya kuliah ke Sumatera Barat tuh, di situ saya refresh pikiran saya. Memang perlu sih traveling itu mungkin memang perlu. Oke, jadi untuk nge-refresh otak kita biar tetap waras lah. Tetap waras, iya sih. Biar gak gila. Iya, tekanan itu datang terus, tapi ya kita harus menekan. Oke, secara spesifik kamu tinggalnya di kota ya tadi ya sebutnya ya? Iya, sir. Pinggir kota lah. Di pinggir kota ya. Emang sudah cukup sibuk. Lumayan sibuk. Oke, kita langsung ngomongin tentang tempat wisata. Kalau misalkan nanti nih Mister punya kesempatan untuk berkunjung ke Pekanbaru, sebenarnya banyak juga member Mister yang dari Pekanbaru gitu ya. Yang beruntungnya hari ini ada Bima yang sebentar lagi udah mau OJT juga. OJT-nya di mana, Bim? Di Malaysia, sir. Di Malaysia. Penang Island. Penang Island gitu ya. Sebentar lagi dia mau OJT. Kemarin ada beberapa juga member Mister yang dari Pekanbaru, tapi sekarang juga masih OJT. Ada juga yang udah pulang habis dari kapal dan sebagainya. Nah, ini beruntung ada Bima, jadi kita buat sedikit video ini sebelum Bima berangkat OJT. Untuk yang pertama kali ya, kita di tempat wisata dulu kayak ya Bim ya. Oke, ada nggak? Pasti ada ya. Beberapa tempat wisata yang kamu rekomendasikan ke Mister atau ke teman-teman semuanya yang pengen berkunjung ke Pekanbaru nih. Mungkin yang pertama tuh yang dekat rumah sir itu nama Danau Buatan itu sir, untuk mudah-mudi kalau mau ngecil sore lihat pemandangan sunset itu seru sir. Kayak kadang-kadang pun kawan-kawan di sana ada juga yang sedikit bawa tumbler itu kayak nyantai ngecil sore-sore. Terus itu tuh satu alur sama Sungai Siak. Sungai Siak itu sungai terpanjang di Riau, menghubungkan beberapa provinsi daerah gitu kan. Jadi setiap itu ada jembatan, jadi itu tuh untuk mancing gitu. Mungkin wisata-wisata di sana itu lebih ke danau-danauan gitu kan, untuk spot mancing, spot apa. Tapi ya begitu kayak kami tuh mungkin kalau
dan di bagian kota itu banyak berkunjung ya daerah tetangga sih, untuk menikmati ya mungkin karena di sana tidak ada pantai, jadi harus ya karena orang kampung orang tua pun saya di Sumatera Barat ya, kampung pendatang ke Riau, saya lahir di Riau, jadi ya seru ada serunya. Itu sih. Oke, itu wisata pantai kan? Wisata pantai, danau sih sir. Oh, danau ya. Oke, kalau misalkan ada nggak wisata yang sudah dia bahkan sampai ke go internasional gitu? Oh itu mungkin ada namanya itu Bandar Seni namanya. Bandar Seni. Itu kan beberapa kali kamu sudah pernah juga cerita ke Mister kalau misalkan banyak turis juga yang berkunjung ke suatu daerah itu kan? Iya sir, itu kalau itu namanya Bandar Seni itu kayak seniman-seniman Riau itu yang Melayu ngumpul di sana sir. Kayak ada namanya di situ Gurindam 12. Itu tuh kayak pepatah-pepatah gitu sir. Pepatah-pepatah orang Melayu lama yang diturunkan ke kita supaya kita tuh hidup dengan apa ya, tentram lah gitu, tanpa senggol-senggolan gitu. Dan di sana pun dulu nama orang sering sebut MTQ kan, Bandar Seni Serai apa gitu namanya. Cuman ya yang bakal diseruin di sana itu ya, dari beberapa generasi disupport terus kegiatan seni gitu di MTQ itu. Oke, tadi danau. Ada nggak pantai atau gunung gitu yang mungkin direkomendasikan? Kalau gunung sama pantai di sana orangnya. Yang kebanyakan di danau. Oke, tadi baru satu. Ada lagi nggak? Kalau itu dekat sekitaran Bangkinang itu sir, ada namanya Sungai Hijau. Sungai Hijau. Kayak mana tuh? Sungai Hijau itu kayak kita tuh mandi-mandi kayak ada arus gitu. Mungkin ya orang kayak di bagian agak pinggir kota itu ngerasa alam ini perlu sih. Alam itu makanya orang untuk spend time beberapa jam untuk ke tempat itu tuh mungkin itu untuk healing. Sungai Hijau itu tuh bagusnya kalau kayak dulu saya pernah pulang kampus ke Pekanbaru, itu terasa quality time sih. Oke, jadi cocok buat introvert lah. Maksudnya kayak quality time sama keluarga gitu. Oh, quality time sama keluarga. Apa emang di sana fasilitasnya udah cukup memadai gitu atau kayak ini resort atau ada apa? Kayak kulineran gitu sih. Oh, kulineran. Cuman dia di pinggir sungai. Jadi pas nanti datang misalnya makan itu kayak floating market gitu. Oke. Jadi kita sambil berenang-berenang bisa sambil makan mie. Seru sih kayak gitu seru. Asik ya. Asik seru. Tapi itu emang dari sungai asli, nggak buatan. Aliran sungai yang dimanfaatin. Oke. Tadi sudah nyebutin kuliner ya. Iya, kita coba kulineran di Pekanbaru. Nah, apa kuliner yang khas dari Pekanbaru itu? Kuliner yang khas itu ada namanya Boluk Mojo. Boluk Mojo itu kue pandan, tapi kue pandan ini dia kayak bentuk bunga gitu dia ini ketahanan dia itu cuma paling lama seminggu. Oke. Jadi kita yang makan itu harus karena mungkin enak ya harus sekali buka harus habis gitu. Ya, dan kalau yang itu yang manis. Ada minuman yang buat interviewer saya itu terpukau sih. Apa itu? Namanya Laksamana Mengamuk. Laksamana Mengamuk. Laksamana Mengamuk itu kayak coconut milk itu yang kayak santan dicampurin mangga. Terus dikasih selasi, itu diputerin, diaduk stiring. Terus itu tuh yang buat dia lucu itu karena orang Malaysia dengar Laksamana Mengamuk itu kayak it will be good interesting ini. You must try this menu to our hotel. Oke sir. Itu kayak dia tersipu dengan itu interesting. Jadi malahan pas waktu kamu interview untuk AJT di hotel Malaysia itu, si interviewernya pengen coba nih, buat makanan. You must try, you must try that menu in our hotel. Oke sir. I will try sir, I will try my best gitu sir. Mungkin karena Laksamana Mengamuk kayak Laksamana kan ibaratkan kayak orang raja yang mengamuk lah gitu. Orang terpandang ya. Orang terpandang gitu. Oke, kemudian kalau misalkan itu minuman ya. Minuman. Kemudian kearifan lokal nih yang dari Pekanbaru. Misalkan dengar kamu kan sempat cerita juga bahwasanya masih banyak orang Melayu di situ, bahkan bahasa Melayu yang dipakai di Pekanbaru di situ. Ketika kamu sekarang ini berada di Jawa gitu, apa kayak terasa beda yang paling kontras? Mungkin kontrasnya sama sih. Kalau Melayu sama Jawa itu sama-sama bahasanya santai gitu sih.
Cuman kalau kita udah balik ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, mungkin nadanya agak tinggi. Dan Bima pun yang di Pekanbaru ngerasa di Jawa ini nggak culture shock karena ya itulah tenang. Kalau untuk bahasa yang tenang-tenang seru lah gitu. Cuman ya kalau secara bahasa aman lah kalau Bima di Jawa sekarang dulu. Oke, ada nggak kira-kira di Pekanbaru yang ya it's like pertunjukan festival yang pernah diadakan sama masyarakat lokal? Yang pasti kan setiap daerah itu punya karakteristik masing-masing ya. Gitu. Itu ada sih nama itu Pacu Jalur sih. Pacu Jalur itu tetangga-tetangga kayak Malaysia, Thailand datang untuk event tahunan itu. Oke. Yang serunya Pacu Jalur itu dibuat dari satu pohon. Dibuat jalur supaya dibuat apa ya, kayak alur sungai itu dibuat untuk pacu jalur, pacu kapal. Oke. Itu kontingen luar pun excited, Kayak dulu terakhir itu ada Rans Entertainment itu datang buat tim untuk ikut itu pacu jalur namanya. Terus kalau bahas bulan puasa itu ada namanya Festival Lampu Corong itu, kayak dibuat kayak masjid kubah. Jadi kayak RT RW itu disuruhin masyarakat itu buat dan bakal dilombain. Oke. Dan kalau menang nanti bakal ada dana kayak pendanaan untuk hadiah loh untuk desa tersebut, dibuatin acara gitu kan sebagai syukuran lah atas menangnya itu gitu. Oke, terakhir banget nih. Yes, yang menurut kamu menarik banget dan tidak banyak orang ketahui tentang Pekanbaru apa ya? Apakah orang-orangnya, apakah kebudayaannya, apakah hal unik? Kalau 5 hal unik di Pekanbaru itu, walaupun Pekanbaru ini bisa dibilang kota pendatang tapi di sana itu kita rukun rukunnya itu maksudnya itu ya nggak sampai saya hidup di sana belum ada dengar konflik yang begitu keras lah antara pendatang dan warga lokal gitu. Jadi kayak kita tuh bisa lah tenang-tenang dengan sana tuh nggak ada konflik-konflik yang yang begitu membuat viral atau apa gitu. Yang dan menariknya di sana tuh selama Bima hidup, walaupun di sana panas tapi adalah buat cara gimana ya kasih kita tuh bisa enjoy di sana gitu. Oke. Jadi rukun gitu. Antara pendatang sama warga lokal. Emang kebanyakan banyak pendatang juga ya di sana ya. Iya, dan papa saya itu dulu dari Sumatera Barat. Mama Sumatera Barat, papa merantau ke sana, mama udah tinggal di sana. Cuman nenek tuh dia merantau dari Sumatera Barat ke Pekanbaru. Jadi rata-rata pun dari nenek buyut pun udah merantau ke Pekanbaru gitu. Alright, so that's all tentang Pekanbaru. Kalau misalkan teman-teman berkunjung ke Pekanbaru, jangan lupa ya tadi beberapa sudah disebutkan, terutama juga buat saya sendiri. Nanti saya bakal, insya Allah semoga diberikan kesempatan gitu ya. Berkunjung ke Pekanbaru dan Mister nanti mau take the picture, kirim ke Bima sudah di kapal. Di kapal apa di hotel luar negeri? Ingin hotel abroad sih. Hotel abroad. Mister nanti kirimkan Bim, saya sudah di sini loh Bim. Kalau misalkan ada yang belum disebutkan tadi, teman-teman bisa komen kira-kira mana aja yang perlu dikunjungi ketika apa tuh? Ada kayak jembatan baru sekarang itu kalau orang berkunjung yang jauh-jauh bakal foto di situ. Oh gitu. Jembatan Siak 4 entah berapa gitu. Soalnya itu kayak replika jembatan ini, jembatan Ampera gitu. Oke. Jadi kayak orang-orang yang jauh bakal foto sebentar. Itu baru atau gimana? Baru ya. Baru sekitaran 2 atau 3 tahun ini. Oke, baru. Jadi bakal orang itu jadi kayak landmark baru lah untuk orang yang jauh foto bentar lanjutin perjalanan lagi. Oke. Itu sih, Sir. Nice, thank you so much. Kalau misalkan ada rekomendasi lain silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih Bima dan kita ketemu lagi di Pekanbaru ya. Amin, Sir. Thank you. Sehat selalu, Sir. Amin. Bye.